Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosiana, NPM 1702050055. Nomor ujian 4177. Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, semester 6B. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah penyusun kontrak bisnis syariah. Soal yang pertama yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang konsep al-wa'du, al-ahdu, dan al-ahdu, serta konsep akad tabaruk dan tijarah. Jawaban saya, al-wa'du atau janji yaitu nas-nas yang mengandung janji Allah kepada orang baik. Al-ahdu yaitu dapat disamakan dengan istilah perjanjian, sedangkan al-aqdu yaitu dapat disamakan dengan istilah perikatan dalam KUH Perdata. Selanjutnya, konsep akad tabaruk. Akad tabaruk adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan akad tabaruk adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada 3 akad tabaruk, yaitu meminjamkan jasa, meminjamkan uang, dan memberikan sesuatu. Konsep akad tijarah yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Akad tijarah terbagi menjadi 2, yaitu kontrak ketidakpastian alam dan kontrak kepastian alam. Soal yang kedua, jelaskan yang Anda ketahui tentang subjek dan objek dalam kontrak. Syarat-syarat sahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, dan hal-hal yang membatalkan kontrak. Jawaban saya, subjek dalam kontrak yaitu manusia dan badan hukum. Manusia, yang dimaksud dengan manusia sebagai subjek hukum, telah mempunyai hak dan mampu menjalankan kewajiban dan dijamin oleh hukum. Dalam undang-undang dinyatakan tidak cakap seperti halnya dalam hukum yang telah diberikan dari segi perbuatan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum berusia 21 tahun dan berakal sehat. Yang kedua, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuhan yang terjadi karena gangguan jiwa, dan orang wanita dalam perkawinan yang berstatus istri orang. Selanjutnya, badan hukum. Badan hukum merupakan badan-badan perkumpulan, yakni orang-orang yang dikumpulkan oleh hukum. Misalnya, suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara yang pertama didirikan oleh akte notaris, yang kedua didapatkan di kantor panitera pengadilan negara setempat, yang ketiga dimintakan pengesahan anggaran dasar, yang keempat diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk menyangkut kepentingan publik. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang. Selanjutnya, objek dalam kontrak terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Menurut pasal 1234 KUH Perdata ialah yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, syarat sahnya kontrak. Hal yang harus diperhatikan oleh para pihak sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama itu kesepakatan para pihak, yang kedua cakap hukum para pihak, yang ketiga atas suatu hal tertentu, yang ketiga suatu sebab yang legal atau halal.
kesepakatan para pihak dan cakap hukum para pihak itu disebut syarat subjek, sedangkan atas suatu hal tertentu dan suatu sebab yang legal atau halal disebut syarat objektif. Selanjutnya, unsur-unsur kontrak. Dalam kontrak dikenal 3 unsur, yaitu unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa ada kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada kontrak. Contohnya itu dalam kontrak yaitu jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga, karena tanpa ada kesepakatan kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang menjanjikan. Selanjutnya, unsur naturalia, unsur yang telah diatur oleh undang-undang. Contohnya itu, jika kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi. Selanjutnya, unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia ini unsur yang mengikat para pihak. Jika para pihak yang menjanjikan, contohnya itu dalam kontrak jual beli, dengan ansuran dijanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar maka dikenakan denda 2% per bulan, dan apabila debitur lalai dalam membayar selama 3 bulan maka barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Soal selanjutnya, jelaskan yang Anda ketahui tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis. Yang pertama, prinsip-prinsip penyusunan kontrak bisnis. Erma Raja Ragugup mengemukakan ada 10 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak, yaitu penggunaan istilah, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip penawaran atau penerimaan, iktikat baik, peralihan risiko, ganti rugi, keadaan darurat, alasan pemutusan, pilihan hukum, penyelesaian sengketa. Selanjutnya, faktor-faktor penyusun kontrak bisnis. Yang pertama, kewenangan hukum para pihak. Yang kedua, perpajakan. Yang ketiga, atas hak yang sah. Yang keempat, masalah keagrairan. Yang kelima, pilihan hukum. Yang keenam, penyelesaian sengketa. Yang ketujuh, pengakhiran kontrak. Yang kedelapan, bentuk perjanjian standar kontrak. Soal yang keempat, jelaskan tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses penyusun kontrak. Jawaban saya, dalam pandangan lain disebutkan bahwa secara sistematis terdapat tiga tahap dalam menyusun kontrak, yaitu tahap praperencanaan kontrak, yang kedua tahap penyusunan kontrak, yang ketiga tahap pasca penyusunan kontrak. Selanjutnya, soal kelima. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang konsep wan prestasi, ganti rugi, dan keadaan memaksa. Jawaban saya, wan prestasi adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Ruang lingkup wan prestasi dalam KUH Perdata. Yang pertama, bentuk wan prestasi. Yang kedua, tata cara menyatakan debitur. Yang ketiga, isi peringatan. Yang keempat, akibat hukum bagi debitur yang berwan prestasi. Yang kelima, bentuk khusus wan prestasi. Yang keenam, akibat wan prestasi bentuk khusus.